yang artinya para malaikat saling berbicara di atas awan dan awan-awan yang gelap tentang berbagai urusan yang akan terjadi di bumi. Lalu didengar oleh setan-setan. Kemudian setan-setan itu membisikkannya pada telinga para dukun sebagaimana botol ditiup. Lalu setan-setan itu menambah urusan yang didengarnya itu dengan 100 kedustaan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3288. Apakah ini yang sering kita dengar sebagai ramalan, Ustaz? Iya, tadi disebutkan ya. Hadis yang panjenengan tanyakan itu bunyinya kurang lebih begini. Al malaikatu tatahaddatsu fil anani. Ya, para malaikat itu berbicara, berbincang-bincang di atas anan. Apa itu anan? Wal ananu al ghumamu. Anan itu adalah awan-awan yang gelap. Apa yang dibicarakan oleh para malaikat di atas anan itu? Bil amri yakunu fil ardi. Para malaikat membicarakan tentang berbagai macam urusan yang akan terjadi di bumi. Nah, pembicaraan para malaikat di atas anan atau awan-awan yang gelap ini didengar oleh para setan. Fatas ma'u asyayatinul kalimata. Ya, didengar pembicaraan para malaikat tadi oleh para setan. Dasar namanya setan. Apa yang didengar disampaikan tidak seutuhnya, ada yang ditambah, ada yang dikurang. Fatakurruha fi udhunil kahin kama tuqarrul qarurah. Nah, setelah setan tadi mendengar pembicaraan malaikat, kemudian setan itu membisikkan apa yang didengar ke telinga para dukun, ke telinga para normal. Ya, dibisikkan. Kama tuqarrul qarurah, bisikan ini bagaikan botol yang ditiup. Nah, kalau kita meniup botol itu kan kita mengembuskan pelan-pelan, kan itu botol ditiup-tiup itu. Lah setan juga begitu, membisikkan ke telinga para dukun. Namun fayaziduna ma'aha mi'ata kadbah. Yang setan bisikkan tidak sama persis apa yang mereka dengar dari pembicaraan malaikat tadi. Ada yang ditambah, ada yang dikurang. Tujuannya untuk apa? Untuk para dukun itu nanti berbohong. Maka bisikannya ditambahi oleh setan dengan 100 kebohongan. Maka para dukun, para paranormal itu kan kalau memberikan omongannya kan seakan-akan tenanan. Koyo-koyone iya, ya, tapi itu mengandung kebohongan demi kebohongan. Nanti kalau kamu pakai ini, wah nanti menjadi kebal dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dipakai ini, wah engko sugih dhewe. Nanti kalau pakai ini dan lain sebagainya. Dan banyak yang berlindung di balik ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi. Biar apa? Ben pasiennya pelanggannya biar yakin. Wong ini tadi yang dibaca ayat-ayat Quran, yang dibaca hadis-hadis Nabi. Nah, biar yakin. Karena kalau tidak dengan itu pelanggannya tidak yakin. Maka dukun itu pinter banget bohongnya. Pinter. Ya, karena setan itu membisikkan ke telinganya, bukan berarti lantas telinganya dibisiki oleh setan itu enggak, artinya hatinya itu tergerak untuk berbohong. Ya. Karena kalau tidak bohong enggak ada pelanggannya. Yang boleh itu dukun bayi kan gitu. Nah, mau melahirkan ke dukun bayi itu boleh. Ke dukun bayi dibantu kelahirannya.
Tapi dukun-dukun yang lain menentukan weton, tanggal lahir ini itu dan lain sebagainya, lah itu tidak dibenarkan dalam Islam. Sakit, oh ke fulan, wah ning dukun, nanti dijumpa jampi akhirnya wah sembuh, engko ning kono sembuh dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sekarang ini yang lagi ya, viral itu kayak perang, nggak iso ngobrol karo pasien yang dikatakan oleh dukunnya tadi kemasukan setan, iso ngobrol karo setan nih. Oh namamu siapa? Kamu dari mana? Terus setannya tadi yang masuk ke tubuh seseorang, wah aku ya tingkah lakune seolah-olah seperti kerasukan begitu, mencakar-cakar dan lain sebagainya. Wah akhirnya ini ditiup, itu sembuh. Nah itu penuh dengan kebohongan. Maka orang yang beriman jangan datang ke dukun. Kata Nabi kita, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke paranormal atau dukun kemudian menanyakan sesuatu dan mempercayainya, menanyakan kemudian mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun tadi atau arrafan tadi, paranormal tadi, maka lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Salatnya tidak akan diterima 40 malam. Rugi kita. Maka jangan datang ke dukun. Orang yang beriman jangan datang ke dukun. Datang ke dukun dalam arti untuk menanyakan sesuatu kemudian mempercayainya. Kalau itu dilakukan, rugi sholat kita 40 hari 40 malam tidak diterima. Nah hadis itu maksudnya begitu. Malaikat berbicara di atas anan, kemudian pembicaraannya didengar oleh para dukun, kemudian dihembus-hembuskan oleh setan ini di telinga dukun untuk berbohong. Ya, dukun itu kan penuh dengan kebohongan, maka jangan dipercaya.